Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita siapkan hati kita menikmati setiap kebenaran firman Tuhan yang saat ini saya beri tema Tahun Sabat. Firman Tuhan saat ini tahun Sabat. Kita akan lihat di dalam kitab Imamat 25 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Saya baca firman Tuhan. Imamat 25 ayat 1 dan ayat 2. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, setelah menjadi bangsa yang bebas dari perbudakan Mesir, untuk menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tentunya tanah ini menjadi hal yang sangat penting untuk kehidupan orang Israel. Dalam hal ini adalah tanah yang akan mereka tempati masing-masing, dan juga tanah yang akan mereka garap, mereka olah untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Apalagi firman Tuhan bilang tanah Kanaan adalah tanah yang sangat subur. Namun tentu tidak dengan sesuka hati mereka akan mengelola setiap tanah yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tanah harus dikelola dengan baik, dengan benar demi kesuburan tanah itu sendiri. Itu sebabnya Tuhan memberikan perintah lewat Musa, yaitu peraturan mengenai hukum Sabat. Di dalam perjanjian lama ada 3 hukum Sabat, yaitu hari Sabat, ini berbicara tentang siklus mingguan, tahun Sabat, siklus tahunan, dan tahun Yobel, yaitu siklus generasi. Walaupun puncak dari ketiga siklus ini, hari Sabat, tahun Sabat, dan tahun Yobel memiliki penekanan yang khas masing-masing, tetapi maknanya sama, yaitu berhenti, beristirahat, atau pembebasan. Dalam penerapannya pun, Sabat tidak hanya diperuntukkan bagi manusia dan hewan. Sabat juga diberlakukan untuk tanah. Di dalam pasal ini ada 2 jenis tahun penting yang diungkapkan, yaitu tahun Sabat dan tahun Yobel, dengan makna yang sama, yakni beristirahat atau pembebasan. Namun yang akan kita bahas saat ini adalah tahun Sabat atau Sabat bagi tanah. Apa yang dimaksud dengan tahun Sabat atau Sabat bagi tanah? Tahun Sabat adalah perhentian pada tahun yang ke-7 setelah melakukan pekerjaan dan mengusahakan tanah itu selama 6 tahun. Di tahun ke-7 tanah itu harus diistirahatkan. Dan itu dijelaskan di dalam ayat 3 dan ayat 4 Imamat 25. Ayat 3 dan ayat 4. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu Sabat, masa perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Selama tahun Sabat, tanah harus dibiarkan, tidak ditaburi atau ditanami. Tanah harus menjadi masa perhentian penuh dari kegiatan pertanian. Seluruh aktivitas cocok menanam, termasuk membajak dan memanen, hal itu dilarang oleh Tuhan di tahun yang ke-7 atau di tahun Sabat. Nah, kita lihat tujuan dari tahun Sabat ini adalah yang pertama, supaya umat
Tuhan, menghormati karya Tuhan. Di ayat yang keempat, ayat yang keempat-a, Imamat 25 ayat 4a. Tetapi pada tahun yang ketujuh, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Di dalam salinan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, tetapi setiap tahun yang ketujuh dikhususkan untuk Tuhan. Umat Tuhan harus mengkhususkan tahun ketujuh buat Tuhan, yang berarti di tahun ketujuh mereka harus mengapresiasi karya Allah dengan cara bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sudah menyertai dan memberkati mereka selama 6 tahun mereka mengelola tanah itu. Mereka diberkati tidak berkekurangan. Tuhan memberkati tanah yang mereka olah. Juga untuk mengingatkan siapa Israel itu. Dulu mereka bukan bangsa. Mereka itu budak. Mereka disiksa selama berabad-abad di Mesir. Dan karena pertolongan Tuhanlah mereka dapat keluar dari sana dan tinggal di tanah Kanaan yang makmur. Tanah Kanaan yang firman Tuhan bilang berlimpah susu dan madunya. Jadi tujuan tahun Sabat untuk mengapresiasi karya Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka, menghormati karya Tuhan. Nah, yang kedua kita lihat, supaya mereka tidak lupa bahwa Allah adalah pemilik seluruh tanah. Imamat 25 ayat 23. Firman Tuhan bilang, tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu. Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Jadi kita lihat alasan dari hal ini adalah walaupun Allah telah memberikan mandat kepada manusia untuk berkuasa atas bumi dan isinya, tetapi tanah tetap saja adalah milik Allah. Dia yang berkuasa penuh atas seluruh tanah. Dia adalah tuan tanah mereka. Dan mereka adalah para penyewanya. Jadi orang Israel ini harus menyadari bahwa mereka itu hanya sebagai orang asing, orang yang menyewa, yang bekerja sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Dan Tuhan itu adalah pemilik dari seluruh tanah. Alasan lain juga adalah supaya orang lain dan semua makhluk ciptaan Tuhan boleh menikmati hasil dari tanah itu sesuai kehendaknya tanpa ada yang melarangnya. Kita lihat di ayat 6 dan ayat 7. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Supaya semua ciptaan Tuhan boleh menikmati hasil dari tanah itu. Tanah itu nggak diolah, dibiarkan. Supaya semua bisa menikmatinya. Termasuk firman Tuhan bilang, binatang-binatang liar, hewan-hewan liar bisa menikmati hasil dari tanah itu. Nah, kita lihat apa janji Tuhan bagi mereka yang melakukan tahun Sabat. Janji Tuhan adalah janji pemeliharaan, hidup tentram dan diberkati oleh Tuhan. Kita lihat di ayat 18 sampai ayat 21, Imamat 25 ayat 18 sampai ayat 21. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman, tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman, tentram. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami?
maka aku akan memerintahkan berkat-Ku kepadamu dalam tahun yang ke-6 supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Jadi kita lihat Tuhan berjanji mereka tidak akan berkekurangan. Mereka akan terus dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan dikatakan akan berlipat berkat Tuhan itu dalam setiap kehidupan mereka. Itu janji Tuhan bagi mereka yang memelihara Sabat, yang melakukan hal itu. Pelajaran penting dari tahun Sabat bagi kita sekarang ini adalah jangan pernah melupakan karya Tuhan yang sudah memelihara dan memberkati kita. Jangan pernah melupakan karya Tuhan yang sudah membebaskan kita dari dosa. Tanpa anugerah, tanpa pertolongan Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Kita berhutang kepada Tuhan untuk pembebasan dan keselamatan yang kita miliki. Oleh sebab itu tetaplah bersyukur kepada Tuhan dengan memuji dan menyembah Dia, karena Dia adalah pemilik segala-galanya. Apapun yang ada pada kita, sebesar apapun usaha kita, sebesar apapun, sebanyak apapun tanah yang kita miliki, sebanyak apapun harta yang kita miliki, sekali lagi saya mau katakan itu semua adalah milik Tuhan. Hal ini supaya kita tidak melupakan itu punyanya Tuhan, kembalikan pujian syukur hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan anugerah-Mu bagi kami, boleh kembali menikmati firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh mengajarkan kami, bahkan menyadarkan setiap kehidupan kami untuk kami tidak melupakan karya Tuhan dalam hidup kami. Untuk kami tidak melupakan bahwa segala sesuatu yang kami miliki adalah milik-Mu ya Tuhan. Untuk kami tidak melupakan bahwa kami ada, itu semua karena pertolongan Tuhan, karena karya Tuhan yang sudah membebaskan kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah kami boleh selalu memuji dan menyembah hanya kepada Engkau Tuhan. Kiranya keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang tidak menyembunyikan keadilan dalam hati. Kiranya kesetiaan-Mu, keselamatan daripada-Mu, kasih-Mu dan kebenaran-Mu yang kami bicarakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.